menceritakan kegiatan saya selama KP di BNP. Hal yang didapat selama KP dan kesimpulannya adalah yang pertama itu yang pasti pengalaman dalam pengolahan data di lapangan, kemudian ada pengalaman melihat proses sosialisasi, koordinasi secara langsung di lapangan, kemudian ada pengalaman untuk mengambil video dan desain grafis, dan yang paling penting adalah mengetahui roda perputaran dalam sebuah dunia pekerjaan dan bagaimana sistem kerja di dalamnya, dan kemudian bekerja bersama-sama bersama Pak. Minggu pertama. Minggu pertama ini yang pasti adalah pengenalan kantor, pengenalan terhadap kantor dan karyawan-karyawan di DNFDY, dan kemudian melakukan video untuk pendaftaran kita. Hari kedua itu mengikuti pemaparan proposal kerja praktik bersama Bapak Kepala dan jajarannya. Hari ketiga membuat konten video infografis mengenai rehabilitasi. Dan berikut hasil video diputarkan Bapak. Iya. Ada suaranya. Suaranya maksudnya? Iya Pak. Enggak apa-apa, ada suara. Ya, video ini intinya adalah menerangkan aplikasi rehabilitasi, jenis-jenis rehabilitasi, dan bagaimana proses melakukan rehabilitasi rawat jalan. Gambar rumah. Ya bisa, gasing aja, coba gasing. Bapak izin memaparkan bentuknya kayak gini aja ya Pak. Hari keempat itu ada mendesain poster infografis mengenai data akses layanan rehabilitasi. Hari kelima ada mendesain revisi tentang infografis yang sudah dibuat di hari sebelumnya dan juga monet mingguan bersama Pak Heri. Berikut adalah hasil infografis yang sudah saya desain mengenai data akses layanan rehabilitasi tahun 2020. Kemudian ada minggu kedua. Yang pertama itu membantu proses teknis administrasi dan mulai meminta data dari BNP. Hari ketujuh ada menerima pengarahan dan masukan dari mentor saya Mbak Rina mengenai pengarahan data. Kemudian ada proses administrasi. Hari ke-8 itu melihat proses pembekalan CPNS bersama Ibu Santi di bidang B2M. Kita membantu proses teknis administrasi. Hari ke-9 diskusi bersama Diga dan saya untuk proses pengolahan data serta membantu proses teknis administrasi lagi. Hari 10 itu sama seperti sebelumnya, teknis administrasi dan juga meminta data ke bidang pemberantasan. Masuk ke minggu ketiga, memfotokopi, memprint, itu sudah mulai mengolah data.
Hari ke-12 ini saya pertama kali keluar, yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh bidang P2M di wilayah Sleman dan Kulon Progo. Hari ke-13 itu ada mengedit video tentang kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan bidang P2M di Sleman dan Kulon Progo di hari sebelumnya. Bisa putar ya? Nggak usah, saya putar nanti lagi. Terus juga mengikuti kegiatan Pelan-pelan dong ngomongnya, jangan kayak koreografi. Iya, Pak. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi sinergitas PMKGN di Sleman, yaitu di Turi. Kemudian ada hari ke-14, yaitu sama seperti sebelumnya, sosialisasi dan koordinasi, tapi di tempat yang berbeda, yaitu di Kulon Progo. Hari ke-15 seperti biasa lagi, teknis administrasi dan juga proses kolekta. Minggu keempat, olah data dan juga ikut proses perkenalan sama bank baru yang dari BI. Hari ke-17 sama seperti yang lalu, olah data dan juga mengikuti pemaparan oleh Oni dan Kiki. Selanjutnya sama proses olah data dan juga ikut proses syuting short movie yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi. Oh, jadi ikut hiburan apa nih yang belajar enggak, tapi aktor utama juga kan? Saya sebagai adik yang pengguna. Iya, aktor utama juga kan? Iya. Kemudian hari ke-19 ada ini mendesain thumbnail dari short movie dari bidang P2M sama bidang rehabilitasi. Hari ke-20 ada ikut senam dan kegiatan sosialisasi di Desa Wukirsari, Imogiri, dan juga mengedit video terkait videotron dan MPDD yang bisa dilihat di Instagram BNI. Minggu kelima, yang pertama itu biasa mengikut dan mengolah data serta membantu mengambil foto kegiatan oleh BNI. Kemudian ada meminta dan mengikut data dari klinik dan mulai proses penyusunan laporan KPK. Kemudian ada mengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi PMKGN di Sleman bersama bidang rehabilitasi. Hari ke-23 ada proses mengikuti kegiatan audiensi kemarin bersama Rumah Sakit Jiwa Gracia dan juga menghitung beserta membuat desain infografis mengenai data rehabilitasi pelajar dan mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2020. Yang kemudian ini pada hari selanjutnya hanya mengirim file dan juga mendata kecamatan beserta kelurahan di file rehab pada tahun 2020. Minggu terakhir, hari pertama yaitu mengikuti proses rapat evaluasi kegiatan BUMN dan juga mengikuti kegiatan pemetaan unit intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan Wonosari dan juga Polres Gunung Kidul. Lalu ada ikut kegiatan sosialisasi di Radio Suara dan Sinarga bersama Dr. Kikut dan juga Dr. Benny. Hari ke-26 di Gunung Kidul lagi, itu ikut acara deklarasi janji dan kinerja 2021 dan pencanangan zona integritas menuju WBK atau WBBM di LPKA kelas 2 Yogyakarta. Dan mengikuti kunjungan ke kediaman di Mas Tejo. Ini videonya tapi tidak bisa. Boleh kamu buka? Bisa ada play. Please. Tapi nggak ada suaranya. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu yang komentarnya. Oh iya Pak. Iya. Jadi datang ke PKA kelas 2 Yogyakarta, ini anak-anak tadi yang pembinaan di sana. Ini kegiatannya, acaranya, tanda tangan. Ini Pak Heri bersama Pak Heri. Ini pembicaranya. Ini pemberian penghargaan terhadap yang sudah, terima kasih. Laporannya? Jadi laporan kegiatan kerja praktek saya
yang sudah juga didiskusikan bersama Mbak Tina dan dosen pembimbing akademik lapangan, saya menganalisis faktor penyebab kejadian dropout pasien rawat jalan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Klinik Pratama Sugeng-Waras BNNP DIY tahun 2020. Latar belakang mendasari saya untuk melakukan analisis ini adalah bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang darurat narkoba. Selain proses pencegahan dan pemberantasan, penting bagi BNNP untuk melakukan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Dan dari adegan rehabilitasi ini ternyata ditemukan kejadian dropout di Klinik Pratama Sugeng-Waras. Itu adalah angka kejadian dropout di Klinik Pratama Sugeng-Waras pada 2020, di mana yang 37,9% ini adalah data yang dropout, sedangkan yang 62,1% adalah tidak dropout. Jadi dari sini kejadian dropout itu lumayan. Rumusan masalahnya, apakah faktor jenis pekerjaan, status pernikahan, pendidikan terakhir, kelompok usia, dan juga pertemuan konseling ini mempengaruhi kejadian dropout dari pasien rawat jalan. Sumber datanya didapatkan dari data sekunder, di mana data sekunder itu adalah data yang saya dapatkan oleh suatu lembaga. Sedangkan kalau data primer itu data yang saya kumpulkan sendiri. Karena saya mengambil data dari lembaga BNNP, maka datanya termasuk data sekunder. Bukan raw data ya, bukan data primer ya. Analisis yang digunakan adalah analisis sederhana saja, yaitu cross-step dengan uji koefisien kontingensi C, di mana analisis cross-step itu adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategori. Variabel kategori ini adalah variabel yang berupa interval. Jadi misalkan umurnya 1 sampai 10 digolongkan dalam kategori pertama dan seterusnya. Dan uji koefisien kontingensi C ini adalah salah satu uji di dalam analisis cross-step, dan uji ini digunakan untuk mengetahui relasi antara dua variabel yang bersifat nominal. Jadi dalam kategori itu ada dua jenis data, yaitu nominal dan ordinal, di mana nominal ini tidak memandang peringkat, sedangkan nominal ini tidak memandang, dan ordinal itu memandang peringkat. Jadi di ordinal itu ada peringkatnya, misalkan sangat rendah, maksudnya tingkat bertingkat, sedangkan nominal tidak mempedulikan dari adanya tingkatan tersebut. Okay, next. Deskripsi datanya dari jenis pekerjaan bisa dilihat bahwa paling banyak pekerjaan atau statusnya itu yang dropout itu adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Perbesar coba. Itu 7 dari pelajar dan 5 dari mahasiswa. Dari total 33 klien yang berstatus dropout. Setengahnya ya, setengahnya. Iya Pak, 1 dari 3. Berapa persen? 30%. Berarti kalau kasih persentase. Iya. Ya lanjut. Untuk kelompok usia bisa dilihat bahwa tertingginya itu berada di kelompok usia 14 sampai 25 tahun, yaitu sebesar 20 dari 33 orang atau sekitar 60%. Jadi 6 dari 10 pasien dropout berasal dari usia 14 sampai 25 tahun. 14 sampai 25 tahun. berarti 14 sampai 18 itu kan anak-anak. Iya. Ya berarti setengahnya anak-anak. Itu nggak betah. Dapatnya nanti tuh. Anunya faktornya apa? Kalau untuk di akhir ada Pak. Sebab kalau lanjut. Kemudian ada penelitian terakhir, di mana kita bisa lihat bahwa tingkat tertinggi itu berada di tingkat SMA atau SMK, yaitu sebesar 17 orang dari 33 alias 50%. Ya. Kemudian dari status pernikahan, di mana kita bisa melihat bahwa angka tertingginya itu berada di status pernikahan yang belum menikah, alias 22 orang dari 33 orang atau sekitar 70%. Kemudian yang tadi ada kelompok jumlah konseling, saya membaginya dalam rentang 3, jadi 1 sampai 3, 4 sampai 5 dan seterusnya. Dan ditemukan bahwa tingkat tertingginya itu pada awal-awal dia konseling. Jadi pada pertemuan 1 sampai 3 kali, klien paling rawan untuk drop out.
Nah, bisa nanti ada datanya nggak? Kalau yang di drop out ini untuk asesornya siapa? Nah, nanti takutnya setiap asesornya ini drop out. Nah, itu menjadi nih. Ini faktor dari apa? Dari petugas nih. Nah, itu. Jadi dari faktor yang apa? Yang dilihat, dari faktor petugas, dari faktor mekanisme sarana prasarana, mungkin enggak terjawab nggak itu? Belum Pak untuk saat ini. Nah ya, oke. Tapi ada, kalau bisa dicari itu ketakutan nanti. Ya lanjut. Oke, izin lanjut. Ini adalah uji koefisien koordinasi C yang telah dijelaskan di awal. Saya pilih hipotesa itu ada dua. Yang pertama itu hipotesa 0 dan hipotesa 1 yang merupakan kebalikan dari hipotesa 0. Hipotesa 0 adalah tidak ada hubungan antara variabel faktor yang terjadi terhadap kejadian dropout klien rehabilitasi narkoba di klinik BNP pada tahun 2020. Dan untuk ujinya itu sistemnya adalah kita mendapatkan nilai p-value di sini, di mana jika p-value-nya itu kurang dari angka tingkat signifikansi yaitu sekitar 0,05, maka H0 akan ditolak alias akan menerima H1. Berarti ada hubungan antara variabel faktor dan kejadian dropout. Dan kita dapatkan p-value di sini itu yang jenis pekerjaan sampai status pernikahan itu nilainya semuanya lebih dari 0,05. Artinya H0 tidak ditolak, maka tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan, kelompok usia pendidikan dan status pernikahan terhadap jenis kejadian dropout. Sedangkan untuk kelompok jumlah konseling menghasilkan p-value yang ternyata lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, sehingga menerima H1 yang berarti ada hubungan antara variabel faktor terhadap kejadian dropout, yaitu ada hubungan kelompok jumlah konseling dan kejadian dropout. Ya teman-teman, ada hubungan antara apa? Antara kelompok jumlah konseling terhadap kejadian dropout. Seperti kelompok jumlah konseling dengan kelompok yang mana tuh? yang tadi Pak, yang ini. Jadi pada pertemuan 1 sampai 3 kali ini paling rentan untuk melakukan dropout, entah itu karena motivasinya masih kurang atau dia belum apa ya, klien ini belum merasa. Kelompok pertemuan nih maksudnya? Iya, kelompok pertemuan. Jadi semakin banyak yang mengikuti sesi, dia semakin rendah kemungkinannya untuk dropout. Kalau jarang ikut, makin lengkap, gitu dropout. Iya, makin rentan karena dia makin kecil kemungkinannya untuk melakukan konseling. Ya, Nah, ini tadi pie chart atau diagram kelompok jumlah konseling, di mana yang biru ini pada pertemuan 1 sampai 3 kali, yang merah itu 4 sampai 6 kali pertemuan, yang hijau 7 sampai 9 dan yang orange ini 10 sampai 12. Jadi paling besar itu sebesar 60,6%. Klien yang dropout itu berasal dari klien yang baru melakukan konseling itu pada pertemuan 1 sampai 3 kali. Nah, jadi 1 sampai 3 terus dia dropout gitu. iya, kita bisa lihat di sini pada 1 sampai 3 kali pertemuan itu 60,6%. 4 sampai 6 kali 24 sampai 20%. Di sini ada penurunan yang signifikan yaitu sebesar 40%. Jadi angka dropoutnya itu sangat tinggi di 3 pertemuan awal Pak. Jika dia tetap datang sampai ke 4 itu berarti angka dropoutnya otomatis sudah turun gitu, dia akan lebih mungkin untuk menyelesaikan proses rehabnya. Berarti dari yang dirawat jalan ini, yang sampai 8 kali pertemuan sampai tuntas itu sangat sedikit dong persentasenya. Berapa itu? Yang sampai 8 kali itu cuma 9,1%, Pak. Kecil kemungkinan untuk dia dropout. Iya, kecil maksudnya. Yang dropoutnya cuma 9% Pak. Jadi di angka 7 sampai 10. Ya, maksudnya tingkat keberhasilan itu sedikit. Enggak Pak, malah jika klien sudah bertemu konselor selama 7 sampai 9 kali, dia kemungkinan untuk dropoutnya itu kecil. Jadi kesuksesan untuk Enggak, saya nanyanya nggak gitu. Saya nanyanya yang di rehab jalan berapa nih? Terus berapa yang dropoutnya paling sedikit? Gitu, yang sampai tuntas banyaknya itu berapa? Oke. Nah, izin menjawab Bapak. Ya. Jadi seperti yang di awal tadi, dari 87 klien yang menjadi data, yang menjadi sampel di sini, yang melakukan dropout itu adalah 33 orang dari 87. Ya, berarti berapa persen kurang lebih? Di atas juga. Di atas. Sekitar 30. Atau nanti kalau
dikasih nomor, jadi bisa slide nomor sekian gitu ya ceritanya. Ini Pak, 37,9%-nya dari total melakukan drop out secara sendirinya. Yang biru yang drop Iya Pak. dan di apa di yang paling banyak umur 14 sampai 25 tadi. Ya, lanjut. Jadi setelah kesimpulan yang didapatkan dari slide ke-13, yaitu bahwa terbanyak dari pasien atau klien yang drop out ini berasal dari pertemuan 1 sampai 3 kali pertemuan konseling. Di sini saya dengan rendah hati menyampaikan saran itu untuk tentang pertemuan konseling yang rawan. Maaf, di sini ada salah penulisan aturan 1 sampai 3 kali. Mungkin untuk mencegah dari adanya drop out di pertemuan 1 sampai 3 kali ini, mungkin para konselor yang menangani klien ini bisa untuk meningkatkan motivasi dari klien, atau mungkin bisa menyadarkan atau meninggikan sekedar hanya untuk mengingatkan klien bahwa rehabilitasi itu penting, sehingga klien bisa melewati fase rawan ini sehingga tidak drop out di kemudian. Saya mau tanya kepada mentornya, kalau sudah drop out ini apakah didatangkan lagi? Biasanya itu dari klinik berusaha mengkontak Pak lewat telepon atau WhatsApp kepada klien atau walinya Pak, kalau misalnya masih anak-anak. Ya pernah seperti itu. Dan melanjutkan lagi pernah ada? Saya tahunya mungkin dari klien saya ya Pak, karena biasanya ya klien itu mungkin terpaksa atau gimana, jadi kadang lupa atau bagaimana. Biasanya kalau diingatkan itu bisa kemudian datang lagi Pak, terus diingatkan seperti ini. Nah, terus terjawab nggak yang anak-anak tadi kenapa dia drop out itu? Sebabnya apa? Tadi karena apa? Sebabnya drop out kenapa? Ya terkait dengan itu, datanya kami tidak ada di klinik Pak. Jadi tadi saya masukannya ke revisi, mungkin bisa mencoba cari literatur. Nah, jadi maksud saya kalau ini masih ada 2 hari, jadi bisa dikontak atau didatangin ya, nanti sampelnya berapa. Jadi yang paling banyak drop out tadi yang anak-anak yang 14 sampai 25 itu kena apa sebabnya? Ya, nah itu tadi ada beberapa faktor tadi, faktor yang direhab, apakah faktor dari konselornya sering banyak kegiatan ini ditinggal, dia udah datang mungkin, atau sarana prasarana lingkungan di ruangannya itu. Nah coba kita untuk introspeksi juga ke sini. Ya, ini masih ada 2 hari, nanti bisa sampel 2 atau 3 yang dekat. Ini data tambahan di wawancara. Ya, nanti datangin kan, oh ya, terus kenapa ada apa? 3 kali pertemuan kok nggak ada lagi? Ya, gitu. Tapi nanti dengan ada yang laki-laki yang damping. Ya, itu salah saya yang masukan dari saya. Kemudian ini sangat baik untuk di sini. Ini kita sampaikan laporan ke Pusdidantin sama Deputi Rehab juga oke. Bisa. Ya ini sangat bisa, saya untuk mengetahui itu di sana sangat terbantu. Yang kedua yang laporan hariannya ya juga oke, terima kasih, itu bagus harinya. Ya mudah-mudahan menjadi pengingat itu. Terus saran masukan kepada senior di sini apa? Itu yang ada yang berkesan di sini apa? Terus masukannya apa nih? Ya. Apa? Oh lain kali untuk junior saya nanti yang dari UGM jangan cuma sebulan, 6 bulan Pak biar asik, ya misalnya gitu. Ya kan? Gitu. Ya kalau dulu saya yang waktu di pendidikan yang lari-lari yang gini kan agak susah-susah itu. Oh syaratnya diperbanyak, kemarin susah. Tapi ini kita yang sesuai aja, ya kan? Apa misalnya untuk persiapan berikutnya gimana nih? Ada sebelum mengikuti preparationnya gimana? Sebelum mengikuti punya kerja di sini, kedua selama di sini bagaimana? Dan setelahnya gimana? Coba masukkan. Mungkin
ke kerja praktek di BNN kan bikin proposal, dan proposal itu mungkin kan dibikin dan juga dipaparkan. Mungkin ketika ingin permulaan untuk melakukan kerja praktek, proposalnya itu mungkin bingung ya. Soalnya kan proposal sudah dipaparkan juga dan langsung dipaparkan dan menerima saran dan masukan dari senior, dan mungkin masukan-masukan itu yang membangun di proses kerja praktik ke depannya. Dan mungkin nanti untuk kedepannya proses pemaparan proposal dan juga saran dan masukan serta kritik yang dilakukan oleh Bapak beserta jajarannya itu tetap dipertahankan saja, karena hal tersebut menyebabkan para calon-calon yang kerja praktek di BNN ini punya gambaran seperti apa. Ya, koreksinya apa untuk kita nih? Apel paginya terlalu lama, apa senamnya perlu ditambah, ya kan gitu coba. Kalau koreksinya sih, apa ya, mungkin dari segi pengumpulan data. Jadi pengumpulan data BNN ini kan menggunakan Google Form terbuka yang disebarkan di lembaga-lembaga. Tapi ternyata pada lapangannya hasil dari datanya itu banyak yang kosong atau banyak yang isi data. Jadi perlu mungkin lebih ditegaskan lagi kepada lembaga-lembaga yang berkewajiban mengisi data, di follow up lagi agar datanya itu secara disiplin bisa masuk ke dalam Google Form. Oke, ya excellent. Ini yang hasilnya, ya berdua sabar. Hasilnya itu saya minta kita juga dikasih di sini ya, di print out juga, soft copy juga, ya. Ini terima kasih. Nah, untuk the next nanti berikutnya yang adik-adik yang masih lama di sini, ya, dan ini harus lebih baik. Jadi saya rasa itu. Ya, Mbak Lina ada tambahan? Ya, cukup. Oke, ya, saya puas ada di sini, ya, well done. Kemudian menjadi kenangan nanti Anda apabila sudah lulus, sudah kerja, silaturahminya tetap dilanjutkan. Yang kedua, selama Anda di sini, Anda juga secara tidak langsung menjadi kader, ya, menjadi kader pemuda anti narkoba. Saya yakin, ya, karena kalau Anda ke sini, sehingga lebih kuat, ya, sudah ikut bekerja dengan kita, ya, mengetahui informasi apa dampaknya demikian, Anda menjadi kader anti narkoba, war on drugs, ya. Oke.